seolah-olah kepentingan istana hari ini adalah memastikan bahwa Prabowo. Jadi lebih penting sebetulnya memastikan Prabowo jadi daripada menghalangi Anies kan itu dasarnya. Nanti habis energinya buat halangin Anies tuh. Jadi ditodong atau disogok? Sorry, kemarin kita istilahnya begitu kalimat kita kemarin. Ditodong apa disogok gitu. Iya. Di kelihatannya memang benar itu disogok tuh, sehingga mulai timbul semacam spekulasi bahwa ya Jokowi akhirnya menerima fakta bahwa menghalangi Anies itu buang energi juga tuh. Mending promosikan Prabowo sehabis-habisan karena itu yang terjadi tuh. Jadi kelihatannya setelah Presiden Jokowi menganggap bahwa jumlah dukungan pada Prabowo sudah melampaui signifikansi karena si Muni, siapa namanya Muni ini gue suka lupa nih. Budi Aristiadi, Budi Aristiadi sudah jadi Pak Menteri sekarang panggilnya. Pak Menteri, terima kasih sekaligus selamatin dia dulu deh. Pak Menteri Budi Aristiadi dinyatakan sebagai Menteri Menko Info, itu artinya dukungan Budi terhadap Prabowo memang direstui oleh Jokowi, kira-kira begitu kan gambarnya. Nah, Pak Jokowi juga tanya, siapa ini wakil presidennya nih? Saya bilang saya belum mikirin itu, yang saya tahu itu Pak Anies itu barangkali yang putusnya. Iya, saya bilang saya juga belum memahami, barangkali Pak Anies yang paling tahu. Ya. Saya nggak menawarkan, tapi probability ke arah itu bisa aja, dan itu bagus ya. Kemungkinan ke arah itu bisa aja ya, kemungkinan ke arah itu bisa aja. Macam saya katakan dari awal tadi, kalau suasana itu dibawa dengan tidak tegang, tidak memposisikan ya, ini lawan, ini kawan, siapa yang bisa mendapatkan manfaat? Bangsa ini, kita semuanya, kita rindu pada pikiran-pikiran seperti itu. Same time Jokowi pun sadar Megawati tidak akan bisa apa-apa tanpa dia, karena yang pegang cap stempel presidennya dia. Maka sebenarnya dua orang ini saling intip terus-menerus. Jokowi tidak ingin sepenuhnya dikendalikan Megawati, tapi Megawati tidak mau kehilangan kontrol terhadap Jokowi. Contoh misalnya ya, nanti kita akan sampai kepada Anies Baswedan. Contoh misalnya, dalam perekrutan pejabat-pejabat publik, maka orang dua ini beradu. Ada pejabat-pejabat yang publik yang sesungguhnya mereka endorse berdua, sehingga tidak ada masalah. Dari awal mereka sudah ingin menunjuk sosok tersebut. Dugaan saya misalnya ya, sebagai contoh, misalnya Pramono Anung. Itu adalah sosok yang di-endorse mereka berdua, sehingga ketika Pramono Anung disodorkan oleh Megawati ke Jokowi, maka Megawati atau Jokowi tidak masalah. Tapi begitu Megawati menyodorkan BG pada awal pemerintahan ketika untuk menjadi Kapolri, kelihatannya Jokowi bermasalah. Bukan karena tidak akrab dengan BG, tapi belakangan akrab, tetapi dia melihat bahwa BG jauh lebih loyal kepada Jokowi. Dan tentu saudara Menteri ini, saudara Budi, ada sebutannya si Muni lah. Muni kita anggapnya dia masih projo kan. Jadi saudara Muni ketika di projo itu mengalihkan seluruh dukungan pada Prabowo, itu artinya sepengetahuan atau sesuruhan Jokowi. Nah kalau dia sekarang jadi menteri, itu makin firm bahwa memang Jokowi menghendaki seluruh aparatnya, seluruh relawannya atau basernya atau satu kampung Jokowi itu bedol desa ke Gerindra. Itu kepastiannya begitu. Nah ketika kepastian itu dapat, maka Anies tentu dia itu nggak bakal mengganggu lagi itu, karena makin kecil potensi Anies untuk bertempur dengan Jokowi. Kira-kira itu bertempur dengan Prabowo. Ya sama juga sebenarnya bertempur dengan Jokowi artinya kan. Penjagalan Anies gagal, Jokowi ingin soft landing. Dikutip dari media Indonesia, komunikasi politik yang kembali terbangun antara Ketum Partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden Joko Widodo dinilai membuktikan upaya penjagalan terhadap Capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan telah gagal. Hal itu sekaligus mengakui Anies tidak bisa lagi digoyang untuk maju dalam Pilpres 2024. Peneliti ahli utama Pusat Riset Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Firman Nur mengatakan 3 poros yang ada tidak akan berubah lagi dan sudah memasuki tahap untuk fokus dengan pemenangan kandidat masing-masing. Upaya menjegal sudah diupayakan tapi tidak berhasil.
Jadi fasenya sekarang sudah keluar dari penjegalan Anies. Semua fokus saja ke kandidat masing-masing. Tapi kalau ada penjelekan, masih ada upaya buzzer itu tetap ada. Tapi setidaknya di level Jokowi sudah tidak ada keinginan menjegal Anies. Ya sudah, Anies capresnya, ujarnya Jumat 21 Juli. Pertemuan yang diartikan sebagai sinyal positif tersebut menurutnya tidak akan mengubah konstelasi tiga poros yang sudah pasti. Komitmen keduanya antara KPP dan Joko Widodo tidak bisa ditawar lagi. Pertanyaan Presiden tentang siapa yang akan menjadi cawapres Anies kepada Surya Paloh juga menurutnya merupakan upaya Jokowi untuk tetap meloloskan kepentingannya. Tentang cawapres Anies itu sebetulnya ada kelanjutan, tapi tidak akan diomongkan, sambungnya. Mantan wali kota Surakarta tersebut dinilai Firman tetap berusaha mengamankan legasi dan kepentingannya dengan tetap mencari peluang. Jokowi politisi ulung tapi bukan kingmaker, dia inginnya soft landing. Artinya dia membaca dan merespon dari sikap tegasnya Surya Paloh. Dan tentu saja setiap pemerintahan inginnya soft landing, ungkapnya. Sementara itu, Wakil Ketum Partai Nasdem Ahmad Ali menerangkan, semakin dekatnya hari pemilihan maka dibutuhkan intensitas komunikasi politik lintas koalisi yang baik. Hal ini akan menciptakan kondusivitas di tahun politik agar tidak terjadi kebekuan di tingkat akar rumput. Sering bertemunya para elit jauh lebih baik daripada saling tidak berkomunikasi. Kami memandang pertemuan itu menyejukkan. Apapun di tahun pemilu ini butuh komunikasi elit sehingga di tingkat bawah kondusif. Tidak adanya komunikasi sebelumnya antara Surya Paloh dan Joko Widodo bukan berarti ada masalah. Namun dua tokoh ini saling menyayangi. Ini persoalan hati. Sebenarnya tidak ada yang substantif dari kebekuan komunikasi, sambungnya. Di sisi lain, Ali menilai dengan terbangunnya komunikasi keduanya maka bisa saja terjadi perubahan konstelasi politik. Bisa saja terjadi perubahan, tapi kalau sampai meninggalkan Anies itu tidak mungkin. Makanya kami tidak mau terburu-buru mengumumkan cawapres, tugasnya.